Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu Sedharma dan semeton uh, Moksa Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kebetulan ya ada sebuah video yang menarik buat saya untuk dibahas ya mengenai seorang YouTuber di Indonesia yang sudah lama di negara Amerika yaitu di Kanada ya. Mari kita saksikan videonya ya. Agak beda ya di sini tuh, aduh, kalau kamu nanya agama kamu apa, wah diketawain kamu sama orang. Halo Franz, Agent Stitch, ini teman kita orang Indonesia yang kerja di Kanada. Dia mengatakan bahwa kalau di Eropa atau di Kanada, di Amerika, kita tanya agama adalah hal yang sangat aneh dan pasti diketawain. Jadi siap-siap kalian orang Konoha yang mau kerja atau tinggal di luar negeri, hati-hati jangan coba-coba tanya agama mereka itu apa. Pasti kamu diketawain dan pasti kamu akan dianggap orang aneh. Karena agama adalah urusan pribadi antara kita dengan Tuhan. Meskipun di Kanada, kata Franz ini banyak orang agnostik yang tidak percaya Tuhan lagi karena gereja-gereja kosong, namun itu adalah urusan mereka karena mereka memiliki moto bahwa tunjukkanlah agamamu dengan perilaku kamu, dengan gaya hidup kamu. Apakah kamu masih berdusta, menipu, mencuri, membunuh, atau merampok, atau koruptor? Dan terbukti Kanada yang negara yang sangat-sangat katanya agnostik, begitu juga dengan Eropa, tingkat korupsinya sangat rendah, hampir nol. Namun di negara-negara agnostik ini yang tidak percaya Tuhan, justru mereka melindungi agama orang lain. Kamu sebagai Hindu, sebagai Islam, sebagai Protestan, mereka memberikan hak kepada kamu untuk beragama dan kamu akan dilindungi. Tidak ada urusan menutupi ya ibadah, menutupi gereja, menutupi masjid, kecuali Setelah kita menyaksikan video tadi ya kita bisa menarik pelajaran bahwa ya apabila kita pergi ke suatu negara apalagi yang belum kita kenal ya. Jadi kita jangan sekali-sekali kita menanyakan apa agamamu ya, siapa Tuhanmu ya. Jadi di sana apalagi seperti tadi videonya yang dikatakan bahwa mereka akan tersinggung, mereka akan mentertawakan kita ya karena agama itu adalah ya privasi seseorang ya kepada Tuhan ya. Jadi kita itu bukan urusan kita ya. Beda dengan di negara kita ya. Nah, kalau di luar negeri kan ya memang rata-rata tidak pernah menanyakan agamamu apa gitu ya. Karena itu adalah memang privasi ya. Itu adalah apa? Memang privasinya seseorang ya, hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu. Kita tidak perlu ikut campur. Beda dengan di negara kita ya, yang ya juga bukan negara agama ya. Kita adalah negara Pancasila, tetapi di sini akhir-akhir ini ya di media sosial khususnya banyak terjadi perdebatan yang sangat sengit antar agama ya, agama A, agama B, agama C. Mereka saling merasa paling benar, saling mempertahankan pendapatnya sehingga itu akan menimbulkan kontradiksi ya yang tidak penting, yang tidak perlu ya. Jangankan beda agama ya, yang sepemahaman aja ya, satu golongan saja itu juga bisa berantem karena beda prinsip, beda pemahaman. Padahal agama itu kan mengajarkan kita tentang kebaikan, kebenaran dan kemaslahatan ya. Jadi ini memang sangat ironis gitu ya. Nah, seperti di video tadi dikatakan, meskipun katakanlah di negara Kanada tadi ya, mereka itu adalah masing-masing hak individu. Hanya dia yang tahu dengan Tuhan, ya orang lain tidak perlu ikut campur ya dalam hal ini.
tentang keyakinan dan apa Tuhannya. Ya. Jadi mereka itu kita nggak perlu bertanya, ya, ya cukup kita menghormati apa keyakinan mereka, ya. Dan apalagi katanya kan di Kanada sendiri saat ini juga banyak apa kaum agnostis, ya. Kaum agnostis, ya. Agnostis ini adalah orang yang apa percaya dengan Tuhan tetapi tidak melaksanakan, ya. Kayak apa? Apatis, males, ya. Ya katakanlah misalnya di Kanada banyak penganut Kristen, Protestan dan sebagainya. Ya seperti katanya tadi bahwa gereja-gereja sudah banyak ditinggalkan, ya, karena mereka sudah mempunyai apa keyakinan sendiri. Wah saya yakin tapi saya nggak perlu ke tempat ibadah dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini meskipun mereka itu apa banyak yang agnostis, tetapi negaranya termasuk negara yang tertib juga, ya. Ya apa tingkat korupsinya kecil, ya, tingkat kriminalitasnya juga sangat kecil, ya. Karena apa? Ya meskipun mereka apa tidak percaya dengan Tuhan, tetapi mereka juga masih mempunyai nilai-nilai moralitas, ya, nilai-nilai kebaikan, ya. Nah, ada pertanyaan manusia meskipun tidak beragama, ya, tidak memilih salah satu agama yang ada di dunia, apakah mereka masih mempunyai moralitas? Apakah mereka masih mempunyai kebaikan? Dan apa peranannya agama di sini? Setiap manusia, setiap individu makhluk hidup, khususnya manusia, adalah pada dasarnya manusia itu adalah makhluk suci. Ya, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang apa? Yang baik. Karena apa? Di dalam diri setiap makhluk hidup, khususnya manusia, ada nilai-nilai kebaikan, ya. Karena kita ini selain terdiri dari badan kasar, ya, prakerti ini juga ada yang namanya itu sang jiwa, yaitu sang atman, yaitu purusa, ya. Jadi inti ini adalah sifat atman apa? Yaitu salah satu adalah aku adalah kebenaran, ya. Aku adalah kebajikan. Aku adalah cahaya kebenaran. Aku adalah cahaya suci, ya. Itu adalah sifat-sifat daripada Atman. Sehingga meskipun ya seseorang tidak memihak atau menganut memeluk salah satu agama, masih ada sifat-sifat kebaikan di dalam orang tersebut. Manusia adalah pada dasarnya adalah kebenaran, pada dasarnya adalah kebaikan. Ya. Di dalam triguna, ya, 3 sifat, setiap makhluk hidup mempunyai 3 sifat. Antara lain yaitu sifat satwik, ya, satwika, sifat rajas, rajasik, dan sifat tamas, tamasik, ya. Sifat satwik ini adalah hal yang kebajikan, kebijaksanaan, kebenaran, ya. Kalau di dalam Bhagavad Gita, ya, dikatakan, ya, bahwa seseorang itu memiliki, ya, dilingkupi oleh sifat-sifat triguna, ya, 3 sifat. Mana yang lebih menonjol? Apabila dia dikuasai oleh sifat-sifat satwik, dia akan berada dalam sifat-sifat kebajikan, kebenaran, kebijaksanaan, kasih, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia diselimuti oleh sifat-sifat rajasik, rajas, ya, dia akan diliputi oleh sifat-sifat, ya, apa, emosi, amarah, ya, dendam, dan lain sebagainya. Apalagi juga kalau dikuasai oleh sifat-sifat tamasik, tamas, ya, mereka akan bodoh, lambat, telat mikir, ya, dan malas, dan lain sebagainya. Jadi itu sudah apa hak dasarnya setiap manusia. Jadi agama di sini fungsinya apa? Yaitu, ya, seperti apa? Guidingnya. Agama ini adalah SOP-nya,
tuntunannya, arahannya, aturannya. Ya, manusia itu pada dasarnya adalah kebaikan. Nah, kebaikan ini kalau tidak diatur oleh sebuah aturan yang disebut dengan agama, ya. Agama ini kan apa? Wahyu yang diturunkan oleh Tuhan langsung, sehingga diajarkan kepada umat manusia tentang apa yang dianjurkan oleh Tuhan, apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu adalah fungsinya agama. Ya. Jadi kalau seseorang dalam kebajikan, ya, tetapi kalau dia tidak ada yang mengarahkan, ya, dia tidak ada yang mengatur, ini akan liar, ya, ini akan bias. Ya, contohnya apa? Ya, misalnya dia mencuri, ya, dia mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Dia merampok bank, ya. Nah, terus begitu dia ditangkap, dia akan bilang, ini uang ini akan saya sumbangkan kepada orang-orang miskin, biar mereka bisa makan. Apakah itu benar? Ya, tentu itu kebaikan yang tidak benar. Ya, jadi itu kebaikan yang tidak benar. Karena apa? Ya, menolong orang dengan cara yang salah. Jadi itu salah satu ilustrasinya ya. Nah, saya juga menemukan sebuah video ya yang cukup menurut saya memang ini nggak perlu direaksi, tetapi ya saya perlu menjawab ya, karena ini kan di media sosial ya. Ya, penasaran? Mari kita simak videonya. Kenapa saya berpindah-pindah agama? Karena saya apakah kurang yakin dengan agama saya yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik? Semua agama mengajarkan kebaikan, hanya mengajarkan kebaikan. Tapi kalau masalah sama, tidak sama. Karena Katolik menyembah Yesus Kristus, Kristen juga menyembah Yesus Kristus, Hindu menyembah kepada Sang Hyang, kalau penganut Siddhartha Gautama menyembah kepada Sang Maharsi Buddha Gautama yang disebut Buddhaisme atau Buddha. Itu untuk perbedaannya. Tapi kalau Islam menyembah kepada pencipta alam semesta, pencipta Sang Hyang, pencipta Yesus Kristus juga. Nah, seperti video tadi ya saya jawab bahwa katanya ya saya sih karena ini kita dari Hindu ya kita tentu skupnya yaitu menjawab sekitar tuduhan dia bahwa di agama Hindu ini menyembah Sang Hyang ya, dan Sang Hyang ini juga diciptakan oleh Tuhan ya. Jadi Tuhan keyakinan yang membuat video ini. Nah, jadi menurut agama Hindu ya, yang dia maksudkan di sini Sang Hyang itu apa? Nggak jelas. Mungkin maksudnya dia adalah Sang Hyang Widi ya. Sang Hyang Widi adalah nama Tuhan di dalam agama Hindu di Indonesia, khususnya di Bali ya. Jadi Sang Hyang Widiwasa ini kan juga Tuhan ya, bukannya sebuah sebuah makhluk seperti manusia terus diciptakan oleh Tuhan. Anda itu salah membuat videonya. Ya, kurang jauh mainnya. Ya. Jadi Sang Hyang Widiwasa ini adalah Tuhan juga, Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Tahu, ya. Sang Hyang Widiwasa ini kan apa? Julukan predikat yang diberikan oleh para bijak waskita, para resi di zaman dahulu, yaitu karena kan Tuhan ini acintya ya, tak terpikirkan, Tuhan tak terbayangkan, tak terlukiskan, tak terkatakan. Jadi Tuhan ini adalah maha kuasa, maha segalanya, sehingga diberi gelar, diberi julukan, salah satunya adalah Ide Sang Hyang Widi. Maksudnya adalah beliau yang maha tahu. Siapa? Ya Tuhan juga. Bukan Sang Hyang Widi diciptakan oleh Tuhan. Karena Sang Hyang Widi adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi itu jawabannya.
inilah orang yang selalu merasa paling benar, ya. Karena ini kan media sosial, ya harusnya kita saling menghormati, ya, saling toleransi, ya jangan kita saling menjatuhkan antara satu agama dengan agama yang lainnya, ya. Nah, saya ingat ucapan Gus Dur ini yang sangat baik ya. Ya, saya baca dari kata-kata bijak Gus Dur ya. Beliau mengatakan bahwa tidak penting apa agamamu, apa sukumu, dari mana kau berasal. Yang penting kamu bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Orang tidak akan bertanya, apa agamamu? Ya. Jadi di sini yang penting adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan tanpa menanyakan asal-usulnya, tanpa menanyakan agamanya. Ya, jadi yang penting itu adalah kebaikannya, moralitasnya, ya. Jadi seseorang akan dilihat yaitu dari hasil apa kehidupan dia sehari-hari, ya, tata cara dia berbicara, ya, tata cara dia bergaul, ya, itu adalah mencerminkan agama yang dia anut, ya. Jadi kasihan kalau kita menyebut agama saya ini adalah Hindu, sementara kelakuan saya tidak Hindu, tidak sesuai dengan ajaran Weda, ya, ya itu sangat melukai Weda sendiri, melukai ajaran Hindu sendiri, ya. Jadi kita harus bagaimana penterjemahan ajaran kitab suci itu melalui melalui kehidupan kita sehari-hari kepada makhluk hidup, ya, di sekitar kita terutama. Bagaimana kita terhadap orang tua, bagaimana kita terhadap keluarga, bagaimana kita terhadap teman-teman, lingkungan yang kecil, ya, luas dan lain sebagainya. Ya kalau kita ini orangnya bermasalah, ya kemana-mana kita dikucilkan, kemana-mana kita dimusuhin, ya jangan kita terlalu bangga dengan agama. Ini loh, agama saya ini loh. Tapi sementara Anda itu membawa karakter yang tidak baik, kasihan agamanya, malu-maluin, ya. Padahal saya yakin semua agama adalah memang mengajarkan kebenaran dan kebaikan untuk mencapai kesempurnaan hidup, mencapai kebahagiaan hidup. Ya, selain tujuannya masing-masing adalah ada yang untuk mencapai sorga, ada juga yang mencapai nirwana dan moksha. Jadi itu ya, ini sangat bijak sekali kata-kata Gus Dur ini ya. Ya, mari kita apa ada orang yang bertanya misalnya dia jatuh dari motornya terus ditolong, terus dia bertanya, ya kamu agamanya apa? Kalau kamu agamanya beda sama aku nggak mau nolong kamu. Atau sebaliknya, orang ditolong, baru mau ditolong ditanya, agamamu apa? Kamu mau nolong saya? Oh agamanya sama, oh iya boleh. Tapi kalau begitu agamanya beda, oh nggak usah ditolong, ya udah keburu koit, ya. Jadi inilah yang kita keluhkan bahwa kita dalam pertolongan jangan memikirkan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu. Itu nggak penting. Yang penting kita melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Ya. Nah, ada seorang biksu ya. Dia sedang ceramah, terus ada seorang penanya. Ya, dia beda agama. Terus dia bertanya, biksu, saya mau bertanya, ini kan di dunia ini banyak sekali ada agama ya. Ada agama Islam, agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Protestan, Katolik, dan Zoroaster, Yahudi, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing agama itu mengklaim bahwa agamanya paling benar, agamanya paling diberkati Tuhan. Kalau menurut engkau, agama mana yang paling benar? Agama mana yang paling baik? Biksunya diam sejenak ya. Nah, ini yang penanyanya ini pasti dia sudah berpikir, ini biksu ini pasti akan menjawab agama Buddha. Karena dia kan agamanya Buddha. Ya, tetapi apa yang terjadi? Biksunya jawab. Jadi, bahwa agama yang benar di muka bumi ini adalah agama
yang membuat kamu nyaman, agama yang membuat kamu berubah dari hal yang tidak benar ke hal yang benar, agama yang tidak membebani hidupmu, agama yang membawa kamu kepada kebaikan, agama yang membawa kamu kepada kesejahteraan. Itulah agama yang paling benar. Nah, di sini bahwa seperti tadi bahwa hati-hati kalau kita terlalu bangga dengan agama kita, tetapi kita sendiri tidak mencerminkan ajaran agamanya. Kasihan agamanya, kasihan kitab sucinya akan dimaki-maki. Loh, kok agamanya kayak begitu? Emang gitu ajarannya? Ya, tetapi kalau kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, ya, cinta kasih, kasih sayang kepada sesama, ya, kita selalu menolong, kita tidak pernah menyakiti, orang akan menilai, wah, ini orang luar biasa agamanya. Padahal dia tidak bertanya, agama apakah dia? Ya, tetapi dia sudah melihat karakternya. Itu yang paling penting. Ya, jadi sekian dulu pendapat dari saya mengenai video tadi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen ya. Ya, sekian kira-kira pendapat dari saya. Ya, mungkin Anda mempunyai pendapat lain. Monggo silakan komen ya. Ya, saya Wayan Amaludin dari Moksa Channel mengucapkan banyak terima kasih. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Samasta loka sukino bhavantu, samasta loka sukino bhavantu, samasta loka sukino bhavantu. Om Santi Santi Santi. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Om Santi Santi Santi. Om.